Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini masih dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 dan kita akan memusatkan beberapa saja dalam ayat-ayat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Matius 2 ini dijelaskan bahwa orang Majus dari timur melihat bintang. Katanya ayat 2 bagian akhir, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, bagaimana saudara kita ini tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa itu akan ada Mesias yang lahir. Nah, kita tidak tahu penjelasannya, tetapi mungkin orang Majus ini yang dari timur ini, karena dulu orang Yahudi pernah dibuang ke Babil itu, dari sanalah orang-orang Majus itu asalnya, dan mungkin mereka bergaul dengan orang-orang Yahudi yang ditawan di sana, dan membaca kitab Taurat, berinteraksi dengan orang Yahudi yang ditawan di sana, dan ada di dalam kitab Bilangan 24 ayat 17, mungkin ya. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan menemukan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Apakah dari ayat ini si Majus menyimpulkan bahwa nanti ada bintang yang menunjukkan bahwa raja yang dari Israel akan datang untuk memegang kekuasaan dunia ini. Jadi kami telah melihat bintangnya. Jadi bintang ini petunjuk bagi orang Majus untuk mencari Sang Mesias. Saudaraku yang dikasihi, bintang, fenomena alam, itu memang menunjukkan kepada kita bahwa ada pribadi yang berkuasa di alam semesta ini. Kita percaya itu Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya melalui alam semesta ini. Kalau orang melihat alam semesta, tahu itu ada Tuhan yang menciptakan. Kalau orang belajar ilmu pengetahuan, itu juga penyataan Tuhan ada di sana. Ada hal-hal yang benar dari sana. Kalau saudara belajar sejarah, juga ada kebenaran-kebenaran di sana. Itu penyataan yang dinyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu ada. Sehingga memimpin jalannya secara yang aneh-aneh, yang sulit untuk dimengerti kecuali ada seorang yang mengatur jalannya sejarah. Juga dalam hati nurani kita ada satu suara di sana yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, penguasa langit dan bumi itu ada. Jadi apa yang terjadi di alam semesta ini? Apa arti alam semesta ini? Dalam pengetahuan, dalam sejarah, dalam pemeliharaan Allah, kita tahu, menunjukkan hal itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Tetapi penyataan ini, penyataan alam semesta, penyataan sejarah, penyataan dalam hati nurani kita ini belum bisa menemukan atau menghubungkan kita dengan Allah secara pribadi. Itu umum dulu. Secara umum kita sadar Allah itu ada, Allah itu berkuasa, tetapi belum bisa menyebabkan kita bisa berhubungan dengan Allah. Ada lagi satu penyataan Allah yang tertulis dalam Matius ini juga, yaitu firman Tuhan. Firman yang tertulis. Majus ini sudah punya petunjuk bintang, fenomena alam, alam semesta. Tetapi masih perlu satu penyataan lagi, supaya bisa bertemu dengan Raja segala Raja, Sang Mesias itu, yaitu dengan firman tertulis.
Dan pada waktu itu para Majus datang ke Herodes. Herodes mengumpulkan ahli Taurat dan diketemukanlah di sana petunjuk dari firman yang tertulis. Dan engkau Bethlehem ayat 6, tanah Yudea engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi menurut kitab tertulis, ini dalam Mika 5 ayat 1 ya, di sanalah letaknya orang bisa ditunjukkan kepada Sang Penyelamat. Alam semesta, sejarah pemeliharaan Allah menunjukkan bahwa Allah itu ada dan berkuasa. Tapi untuk diselamatkan masih perlu lagi petunjuk, yaitu dengan firman tertulis. Dan orang Majus ini mendapatkan penyataan umum dan mendapatkan pernyataan khusus yang menunjukkan kepada sang raja Yahudi yang baru lahir itu tempatnya di mana. Dan perhatikanlah di sini. Sesudah itu, katanya sesudah diberitahu itu, lalu setelah mendengar kata-kata raja itu, ayat 9, yaitu kata raja-raja dari firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan itu tetap firman Tuhan siapapun yang mengatakan. Yang mengatakan orang ahli Taurat tadi ya, mereka sendiri belum percaya mungkin. Dan yang mengatakan adalah orang yang jahat seperti Herodes. Tapi firman Tuhan tetap firman Tuhan. Siapapun yang mengatakan, apakah itu pendeta, apakah itu penjahat, kalau firman Tuhan, ya firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam 5 ayat 1 bahwa Sang Penebus akan lahir di Bethlehem. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Lagi-lagi, bintang ditambah dengan firman Tuhan atau alam ditambah dengan firman Tuhan tertulis menunjukkan kepada Raja segala raja penyelamat dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberitahukan kepada saudara-saudara kita yang lain yang sudah tahu dengan pasti bahwa Tuhan itu ada, tetapi kurang satu untuk bisa diselamatkan, yaitu firman Tuhan yang di dalamnya ada Yesus Kristus penyelamat dunia. Kita bersyukur kita sudah mendapatkan pernyataan umum alam semesta ini dan kita sudah mendapatkan pernyataan khusus yaitu Alkitab yang menunjukkan kepada kita jalan keselamatan dan kita percaya itu. Puji Tuhan. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan dan mari kita bagikan keselamatan yang telah kita dapat ini kepada saudara-saudara yang lain yang memerlukan, yang jauh di dalam lubuk hatinya perlu juru selamat. Mari melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, menunjukkan bahwa kita orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah menerima pernyataan alam semesta maupun pernyataan dari kitab suci. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menunjukkan kebenaran kepada kami bahwa mengerti alam semesta, mengetahui ilmu pengetahuan itu menyadarkan kami adanya Engkau, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah ciptaan. Tetapi Engkau juga menyampaikan Yesus Kristus yang tertulis dalam kitab suci untuk menjelaskan bahwa Yesus Kristus penyelamat manusia. Jadikanlah kami menjadi berkat bagi banyak orang mengerti akan hal ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih saudara sudah memperhatikan bersama saya
kebenaran firman Tuhan. Mari kita merefleksikan firman Tuhan itu ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.